Amerika Serikat menuduh Mesir menjadi sosok pembantu Israel dalam misi pemindahan warga Palestina dari Rafah. Tegas, Kepala Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah tuduhan tersebut. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip dari sumber utama Sky News dan Wall Street Journal pada Rabu 24 April 2024. Media Amerika Serikat itu melaporkan bahwa pemindahan akan dilakukan dalam 2 hingga 3 minggu dengan bantuan Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab. Namun mengutip Sky News, Dia Raswan membantah tegas apa yang dimuat di surat kabar Amerika Serikat bahwa Mesir membantu Israel dalam rencana invasinya ke Rafah. Dia Raswan juga menjelaskan soal peringatan Mesir yang berulang kali telah sampai ke pihak Israel. Mesir mengkhawatirkan kemungkinan kerugian yang besar terhadap warga Palestina, terutama berpotensi meningkatkan korban jiwa. Juru bicara Brigade Al-Qassam menyebut bahwa pasukan Benyamin Netanyahu kalah di medan pertempuran. Ia adalah Abu Ubaidah. Ia bahkan menyebut bahwa tentara Israel telah malu menelan kemenangan palsu. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu disampaikan Abu Ubaidah tepat dalam peringatan 200 Perang Gaza. Ubaidah menyatakan bahwa upaya Israel dalam menyelamatkan citra justru semakin menerima aib dan rasa malu. Ia juga menyatakan bahwa Israel masih terjebak di rawa Gaza, masih mengeksploitasi kesulitan di medan perang untuk melakukan lebih banyak pembunuhan dan kehancuran. Ubaidah menyebut bahwa tentara Israel telah kalah dan hanya menunjukkan kemarahan hingga balas dendam tak mendasar. Ia juga menyampaikan bahwa pasukan Netanyahu itu telah gagal melawan perlawanan serta keteguhan rakyat Palestina. Pihaknya menekankan bahwa pasukannya masih garang sembari terus menerapkan taktik atau strategi baru demi melawan rezim Zionis di medan pertempuran jalur Gaza. Drone pengali dan drone bunuh diri milik Hizbullah sukses membinasakan pasukan Benyamin Netanyahu. Tepatnya drone-drone tersebut sukses menghantam markas besar Brigade Golani dan unit Egos 621 di Barak Seraga di utara kota Akka yang diduduki. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu disampaikan Hizbullah dalam pernyataan resmi pada Selasa 23 April 2024. Hizbullah mengkonfirmasi bahwa tujuan pemusnahan itu dilakukan sebagai balasan atas tewasnya satu pejuang mereka oleh serangan drone IDF di kota selatan Lebanon sebelumnya. Disebutkan oleh Hizbullah bahwa serangan drone itu berhasil mengenai sasaran secara tepat. Diketahui serangan juga diklaim mengenai sasaran langsung di pemukiman pesisir. Media juga menyebutkan bahwa sirine terdengar di banyak permukiman utara hingga kota Akka. Surat kabar Israel Hayom membenarkan bahwa militer pendudukan Israel kesulitan dalam menghadapi dan menangani drone Hizbullah tersebut. Pemerintahan Benyamin Netanyahu diterpa isu akan adanya petinggi militer Israel yang kompak ajukan resign massal. Diketahui diawali oleh bos IDF Aharon Halifa hingga Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Herzi Halevi. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu melansir Al-Mayadin dari sumber utama laporan Yediot Ahronot. Satu di antaranya Komandan Komando Pusat IDF Mayor Jenderal Yehuda Fox yang akan mengundurkan diri pada Agustus mendatang. Pengunduran diri itu disampaikan langsung oleh Yehuda Fox kepada Kepala Staf Angkatan Militer Israel Herzi Halevi. Namun pengunduran diri atau resign massal itu kabarnya juga turut dilakukan para pemimpin Israel lainnya. Di antaranya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Herzi Halevi dan wakilnya Amir Baram, disusul Komando Divisi Gaza Avi Rosenfeld serta Komandan Distrik Selatan Yaron Finkelman.
Hamas membongkar bahwa pihaknya masih memiliki sebanyak 30 jenderal dan perwira Shin Bet yang ditangkapnya sejak 7 Oktober 2023 lalu. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip pernyataan Hamas melansir sumber utama tanpa disebutkan identitas pada 24 April 2024. Sumber yang dirahasiakan identitasnya itu mengatakan bahwa Hamas memiliki 30 jenderal Israel dan perwira Shin Bet. Diketahui ke-30 petinggi dari Badan Kontraspionase Israel itu masih ada di pihak Hamas sejak 7 Oktober lalu. Diketahui diambil Hamas dari unit militer dan beberapa lokasi militer yang sangat sensitif dari pihak musuh. Lebih lanjut, disebutkan oleh sumber bahwa semua tahanan itu masih berada di tempat aman dan militer IDF tak akan dapat menjangkau lokasi mereka. Selain itu, pihaknya mengatakan bahwa Benjamin Netanyahu menyembunyikan banyak informasi tentang identitas dari beberapa tahanan personil militer mereka. Disebutkan bahwa itu sebagai upaya untuk menghindari provokasi kemarahan di antara jajaran pasukan tempur. Ia mengakhiri pernyataannya dengan mengulangi tuntutan Hamas, di mana pihaknya meminta agar Israel segera menghentikan agresi di jalur Gaza sehingga pertukaran tahanan dapat segera terlaksana. Yaman kutuk sikap diam negara Arab sebut menjadi penyebab bertambahnya kuburan massal di Gaza. Buntutnya, Houthi menyatakan siap memperluas operasi militer tak hanya di Laut Merah tapi melebar ke Laut Arab. Dikutip dari Tribun News pada 24 April, kabar itu mengutip sumber utama dari beberapa laporan media. Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Sikap diam Arab itu disebut Houthi adalah memalukan. Pernyataan itu menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Ibasnya, Angkatan Bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer mereka terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel tidak hanya di Laut Merah, tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.